kursi kepala desa ini. Berarti maaf, yang paksa siapa? pendukungnya pastinya gitu. Jadi ingat ya, ini bukan masyarakat. Pendukungin masyarakat ya? Ini bukan masyarakat desa Dova. Kalau dibilang masyarakat itu secara luas kan, ini bukan masyarakat, kelompok, sekelompok orang. Moderator SUA. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kembali dengan saya di Moderator SUA. Pada malam hari ini, ketong kedatangan seorang perempuan energik, luar biasa, seorang camat di Kabupaten Kepulauan Sula. Orang jarang-jarang punya camat perempuan. Di pemerintahan kali ini ada beberapa perempuan yang jadi camat. Salah satunya adalah camat Pemerintah, Ibu Ernawati Sapsua. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu ini sengaja diundang ke sini karena beberapa waktu belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial maupun media elektronik yang lain tentang masalah kepala desa Dova. Oh iya, saya juga baru tahu nih. Soalnya saya tidak menggunakan media sosial. Oh iya. Ya. Mungkin karena jaringan di sana mantap jadi. Memang sengaja sih. Oh sengaja. Ya, biar fokus kerja. Oh ya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini Ibu cerita dulu, ini kronologisnya bagaimana sampai ada masalah dengan kepala desa Dova ini. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Mail yang sudah undang saya ke sini. Ini luar biasa bagi saya karena dengan adanya media yang seperti ini bisa secara lebih transparan gitu. Jadi tidak ada yang tertutup. Kenapa harus jatuh? Kenapa harus kepala desa dijatuhkan atau diberhentikan? Segala macam opini yang ada di luar sana. Tapi tanpa semua ini kan saya tidak mungkin dipanggil di sini kan. Oh iya, sini gitu. Ada masalah di dipanggil. Mana ini ya? Moderator SUA. Moderator SUA. Karena dengan adanya ini yang moderator SUA undang saya, gitu, dan saya bersyukur sekali karena dari sini saya bisa melepaskan apa yang selama ini tertutup, terus media-media yang lain cuman camat yang salah, kabar pemerintahan salah. Jadi ini pun tempat untuk Ibu curhat. Iya, ini tempat untuk marilah orang buka karena menurut saya kebenaran itu mahal gitu, jujur itu juga mahal gitu. Tapi kalau dengan adanya media yang seperti ini, moderator SUA ini saya cukup hormat dan terima kasih banyak sebelumnya. Pertanyaan tadi saat ini katanya camat itu trending topik di mana-mana, di media sosial, di mana-mana. Ada videonya lagi. Ada videonya lagi, bahkan di Metro TV juga. Oh begitu. Iya. Oh, hebat. Tapi saya tidak pernah menonton ya karena saya lebih fokus kerja. Bagaimana saya harus evaluasi karena di wilayah saya itu dalam 1 bulan itu evaluasi itu 2-3 kali, bahkan tanpa harus kepala desa datang jemput, saya langsung pergi sendiri. Evaluasi kepala desa maksudnya? Evaluasi desa maupun kepala desa kinerja. Tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak pernah mau, apa yang saya kerjain saya tidak mau expose gitu. Jauh sedikit lebih mahal mungkin ya. Jadi agak tertutup sampai keluar itu bisa kayak gini gitu. Tapi terima kasih banyak sebelumnya. Tadi pertanyaan Abang, apa yang sampai Kades jatuh? Iya, diberhentikan. Kenapa sampai Kades Dova diberhentikan? Kades Dova diberhentikan. Kades katanya ini ada muatan politisnya juga katanya. Jadi ibu silakan jelaskan lebih jelas di sini. Saya rasa kalau bilang ada politik di dalamnya, saya rasa tidak ya. Karena ini baru awal-awalnya kita bekerja gitu. Harus tunjukkan dulu kinerja. Kalau untuk urusan politik itu belakangan lah. Ada saatnya, ada momennya. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini saya rasa kerja dulu lah gitu. Kerja dulu.
Apa yang membuat sampai kepala desa ini diberhentikan? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Saya potong bukan diberhentikan, tapi dinonaktifkan sementara. Dinonaktifkan sementara. Atau diberhentikan sementara. Ya. Betul. Pertanyaan yang cukup menarik sekali ya, singkat namun menarik. Di sini sebelumnya saya memulai pertanyaan ini saya mau sampaikan dulu bahwa berbicara birokrasi itu berbicara administrasi gitu. Dan selama ini administrasi yang terjadi di Desa Dova, Kecamatan Mongoli Barat itu sama sekali tidak berjalan, khususnya lebih spesifiknya di Desa Dova gitu. Di 6 desa, saya punya 7 desa di Kecamatan Mongoli Barat, tapi cuma salah satu desa, yaitu Desa Dova yang memang benar-benar program pemerintah kabupaten, jangan pemerintah kabupaten dulu ya, dari pemerintah pusat misalnya, yang lebih dominan, yang memang diperintahkan langsung oleh presiden, yaitu vaksinasi dan stunting. Ini kedua program yang sangat penting sekali ya untuk orang Indonesia gitu. Itu tidak bisa berjalan sama sekali. Tidak jalan sama sekali. Bahkan saya itu sampai panggil kepala puskesmas. Kepala puskesmas menyuratilah. Mungkin kalau camat menyurati sudah tidak bisa jalan, coba kepala puskesmas menyurati UPTD puskesmas ya. Waktu itu Ibu Helmina, iya mantan kapus, sekarang kan sudah berhentikan kan, dari kapus yang baru. Itu tidak jalan sama sekali. Jadi selama vaksinasi itu tahap pertama, tahap kedua, bahkan sampai masuk pada tahap ketiga ini, booster ya, itu tidak berjalan sama sekali. Khususnya di Desa Dova nih. Khususnya di Desa Dova. Bahkan kalau mau dibilang di seluruh desa itu vaksinasi yang memang pencakupannya tinggi itu pencakupannya tinggi itu Mongoli Barat gitu. Tapi itu yang ada di 6 desa ini. Desa apa saja coba? Desa Dekosula, Deko Kadai, Pelita, Pasipa, Johor Leliaba. Itu 80% bahkan 100%. Dan itu camat evaluasi hasilnya, bahkan pencakupannya di Dinas Kesehatan sini juga. Kalau Dova berapa persen? Dova itu mau dapat persennya itu pun kerja keras camat dan mantan kepala puskesmas ya, Ibu pokoknya namanya itu mantan kapus kemarin. Itu jadi dari Hadi. 6 desa ini lebih tinggi dari Desa Dova. Lebih tinggi, bahkan Desa Dova ini, tapi di pencakupan yang ada di Desa Dova ini bukan kerja keras kepala desa. Karena program ini dia tidak kasih jalan gitu. Alasannya apa Ibu? Saya tidak terlalu tahu di situ ya, karena saya khusus menyurati saya evaluasi. Ibu menyurati berapa kali? Saya rasa di dalam birokrasi itu 3 kali ya, kalau menyurati. Saya itu lebih dari 3. Bahkan itu di luar dari teguran ya, di luar dari teguran. Ada teguran lisan juga? Teguran lisan gitu, itu ada. Kalau mau dibilang tidak bikin pembinaan itu tidak benar. Pembinaan itu malah saya panggil terus lewat surat, bahkan salam, panggil langsung di rumah. Tapi dia tidak mau. Artinya saya lebih melihat loh, kok kalau misalnya orang mengacu pada undang-undang, Permendagri segala macam, tapi mau mengacu pada peraturan yang ada, tapi kalau tuan dirinya ini, kepala desanya ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kecamatan yang tidak lain atasan dia kan. Ini mau memaksa dengan undang-undang kayak gimana pun tidak bisa. Balik lagi ke tuan dirinya, apa mau bekerja atau tidak, mau siap menjalani program pemerintah atau tidak gitu. Gitu. Jadi untuk program itu sama sekali tidak jalan gitu. Bahkan ada, karena kinerja Kades itu kan saya harus secara tertulis kan, harus saya siapkan bukti-bukti untuk sehingga satu ketika bisa tunjuk bahwa ini kinerja dia sama sekali tidak berjalan. Dan itu ada 10 program besar yang memang dari kabupaten, dari pusat, dari kabupaten, dari kecamatan tidak jalan. Contoh misalnya, salah satunya penertiban hewan ternak. Itu program dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa. Di 6 desa ini jalan, terkecuali 1 desa ini, yaitu Desa Dova. Ini yang tidak berjalan. Nah, oleh karena itu
Pemberitahuan ke pemerintah kabupaten kan pasti ada laporan camat kan, pasti ada ke pemerintah kabupaten. Dari situ kalau dia diberhentikan, ini bukan berhentikan permanen lah ya. Nanti kalau memang dia tidak mau ikuti apa yang tercantum di dalam poin-poin yang tercantum di dalam SK pemberhentian sementara ini, baru permanen. Oke. Gitu. Sebelum Ibu sampaikan poin-poin yang tercantum dalam SK itu, kita mau tanya dulu. Di berita online yang kita pernah baca, camat memberikan atau apa ya, mengusulkan untuk penonaktifan kepala desa itu berdasarkan surat dari BPD. Oh, kalau dari BPD ya dari BPD juga. Ya, dari saya sendiri juga. Iya, ini salah satunya dari BPD. Iya. Yang jadi masalahnya bukan suratnya yang dari BPD-nya, memang apa? Jalurnya memang harus seperti itu. Tapi yang dipermasalahkan ini surat dari BPD yang sudah tidak aktif lagi. Itu coba Ibu luruskan. Ini yang harus saya luruskan. Ini agak sedikit, ini ya. Ini balik lagi dari awal tadi, birokrasi, administrasi. Terus bicara birokrasi, bicara administrasi. Kalau mau dibilang BPD pertama ya, Rubaya Samlan. Tidak salah. Rubaya Samlan. Itu kan dia sudah aktif di bulan Juni atau bulan apa itu? Tapi surat yang ditandatangani ini di bulan Desember. Berarti di sini terjadi apa nih? Kalau dibilang malah administrasi lah. Oke, kan? Akan saya jelaskan. Sebelum ada pergantian BPD, secara administrasi tetap pakai karena memang belum ada pemilihan kembali gitu. Itu sudah saya menyurati Kades bahwa lakukanlah bentuklah panitia pemilihan BPD. Itu sama sekali dia tidak bergerak gitu. Bergerak itu mungkin sampai ketika dia sudah mau menaktifkan baru mungkin. Kalau tidak selama surat dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintahan, itu saya langsung menyurati. Setiap surat dari kabupaten itu saya cepat menindaklanjuti ke desa-desa yang ada. Dan 3 kali saya menindaklanjuti surat untuk lakukanlah pembentukan panitia untuk pemilihan BPD. Biar roda pemerintahan di desa itu dia terus berjalan gitu, normal gitu, kondisi yang ada di desa itu sama sekali dia tidak menanggapi surat dari camat itu gitu. Oleh karena itu BPD yang ada sesuai dengan administrasi, kan belum ada pergantian nih, belum ada, tetap pakai yang ada karena secara administrasi belum ada baru kan, pakai dulu yang ada. Nanti setelah itu ketika sudah ada pergantian, sudah bentuk, sudah di-SK-kan, ya tetap dialihkan ke yang baru. Tapi selama itu pula kan belum ada sama sekali BPD. Apakah tinggal kosong begitu? Administrasi itu tidak bisa. Di dalam administrasi itu tidak boleh kosong begitu. Begitu, harus pakai BPD yang ada. Walaupun BPD-nya sudah masa kerjanya sudah selesai. Iya, tapi selama SK-nya itu dipakai jalan dulu untuk ada yang baru dulu, kan di administrasi memang harus seperti itu. Seperti itu. Harus seperti itu, tidak boleh kosong, kekosongan itu tidak boleh terjadi. Jadi surat dari BPD itu dianggap sah. Sah, gitu. Terkecuali sampai sudah bentuk yang baru sudah berjalan, pakai yang baru. Jadi administrasi itu dia tetap seperti itu, jangan ada kekosongan di sana. Oke, baik. Gitu. Jadi jelas, sudah jelas. Yang Ibu jelaskan ini sudah jelas. Yang berikutnya mengenai pertemuan hearing dengan Komisi 1 kemarin. Oh iya. Di situ salah satu poinnya itu, kalau saya tidak salah, nanti Ibu yang luruskan atau Ibu benarkan, bahwa di situ diberi waktu 14 hari ya. Iya. Ini sudah hari keberapa nih? Ya. Namun sebelum hitung-hitung hari ya Bang, saya mesti sampaikan dulu bahwa yang sebut 14 hari di sini bukan kabak pemerintahan, bukan pimpinan saya, bukan atasan saya. Ini DPR yang sebut itu. Ingat, bukan hasil kesepakatan rapat, bukan? Hasil kesepakatan rapat di situ kan disampaikan, tapi ingat kan di sini orang berpikir bahwa saya punya atasan kabak pemerintahan ini yang meminta untuk 14 hari. Ingat, saya punya pimpinan di sini tidak pernah menyatakan bahwa diberikan waktu 14 hari, tidak sama sekali. Yang diminta itu dari DPR sendiri, mungkin dari dorang, dari mantan kepala desa ini,
dan juga dari DPR sendiri. Jadi 14 hari ini sifatnya bagaimana menurut Ibu? 14 hari ini memang diminta oleh DPR sendiri, tapi itu ada 3 poin ya yang saya punya pimpinan juga sarankan, berikan langsung, bukan saran ya, langsung ditetapkan juga ya permintaannya. Oh, jadi 14 hari ini bisa ini saya potong sebentar, supaya lebih bahasa sederhananya begini. 14 hari, dalam waktu 14 hari sejak hearing itu diberi waktu kepada mantan kades untuk menjalankan 3 poin. 3 poin. Poin apa saja itu? Jadi bukan dia mau menunggu 14 hari itu tanpa menjalankan 3 poin. Iya, tanpa menjalankan 3 poin ini. 3 poin apa saja itu? Yang pertama, mengumpul masyarakat Desa Dova untuk meminta maaf kepada masyarakat atas kinerjanya yang buruk itu. Kumpul gitu. Semua masyarakat Desa Dova. Iya, untuk meminta maaf. Itu yang disampaikan kan oleh saya punya pimpinan dalam hal ini pemerintahan. Oke. Yang kedua? Yang kedua, dia harus membangun koordinasi yang cukup intens dengan pimpinan kecamatan. Camat. Terus dalam beberapa hari ini sudah ada? Belum sama sekali. Gitu terus. Iya, terus yang ketiga, dia benar-benar menciptakan kondisi desa itu yang sangat kondusif. Begitu. Jangan ribut-ribut. Semula ribut-ribut. Iya. Gitu. Jadi semula ada beribut. Iya. Ada beribut nggak sih? Ada kacau-kacau. Sampai hari ini tidak. Betul, kemarin kalau sempat ke Dova juga. Sebelum hearing itu boleh ada kan sampai blok-blok rumah dinas, kantor hari Minggu itu. Saya lupa lagi. Iya. Yang itu palang rumah dinas itu katanya Ibu keluar dari lubang kecil ya? Iya, keluar dari. Itu ceritanya Ibu? Itu pas. Dong palang muka belakang samping, jadi Ibu keluar dari lubang pintu yang kecil. Iya, yang palang-palang itu. Gitu. Hebat Ibu, luar biasa Ibu, berani sekali Ibu ya. Memang saya berani ya, karena saya rasa bahwa benar itu mahal. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu saya takutkan. Gitu. Jadi kalau cuma memang itu tujuannya bagaimana caranya untuk menjatuhkan ini camat punya mental, membunuh dia punya karakter, gitu. Dan bagaimana lagi dia sendiri yang menyerah gitu. Itu lebih ke situ sih. Terus Ibu Camat menyerah tidak? Ada pikiran menyerah tidak? Tidak banget, tidak. Gitu. Untuk pemerintahan Famsah ini, selama saya berdiri di atas kebenaran, selama saya mau menjalankan program pemerintah itu dengan cukup baik, tidak ada yang perlu ditakut atau apa. Mungkin ini tantangan nih yang, tapi saya memang benar-benar senang dengan tantangan. Oke. Terus yang Ibu dengar, mungkin dari Ibu staff atau dari orang-orang dekat Ibu, maunya Pak Kades itu apa sih sebenarnya? Iya, itu yang saya juga ini orang sebenarnya maunya apa? Gitu. Ibu juga belum tahu sebenarnya. Iya, tapi yang saya tahu itu hanya satu, dia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, gitu. Mau itu kecamatan maupun kabupaten. Ibu yakin itu ya? Yakin banget gitu. Karena kepala desa. Karena saya yang jalani, jadi saya yakin itu. Karena ini, kalau secara logika yang rasional yang masuk akal, kepala desa tidak mungkin melawan seperti itu. Iya, memang semua orang juga sampaikan kayak yang Abang sampaikan ini, semua heran. Bahkan di seluruh desa-desa yang ada di Mongolia Barat itu Antiro. Mongolia Barat itu masyarakat maupun pemerintah desa itu heran banget. Tapi kalau Ibu bisa mau terima kalau Pak Kadesnya datang cerita dengan Ibu apa? Dari tempat ini pula, ini yang lebih bagus ya. Kenapa saya tidak mau terima kalau saya yang panggil terus gitu? Secara dinas saya panggil di kantor melalui surat kan? Itu secara dinas. Secara kekeluargaan juga saya undang di rumah gitu. Tapi dia tidak punya reaksi sama sekali. Tapi kalau beliau hari ini mau datang untuk bicara cerita dengan Ibu terima? Ya terima, saya tidak pernah menutup itu. Akses komunikasi itu sama sekali saya tidak tutup. Cuma begini, itu dari awal Komisi 1 panggil juga saya sudah sampaikan. Setiap camat panggil, dia lemas.
Setiap camat panggil dia lemas. Ini belum kerja nih, baru panggil nih. Baru panggil mau koordinasi. Lemas fisik? Fisik, bahkan dia tidak mau berbicara satu kata pun di saya. Oh, kita kembali lagi ke poin tadi, 3 poin tadi. Kalau 3 poin ini tidak dilaksanakan berarti 14 hari itu tidak dianggap? Ya iya dong, karena itu ada syaratnya. Jadi ketika DPR menetapkan 14 hari, otomatis kami dari pemerintah sendiri juga meminta kan, ada syaratnya, ada 3 syarat gitu. Jadi 3 syarat ini ya tadi, yang pertama meminta maaf ke seluruh masyarakat Desa Dova atas kinerjanya. Yang kedua, dia membangun koordinasi yang cukup intens dengan pemerintah kecamatan, dalam hal ini camat kan pastinya. Yang ketiga, menciptakan kondisi desa itu kondusif gitu. Terus yang berikutnya, ini kan pejabat sementara sudah penjabat sudah diambil dari pegawai di kantor camat ya. Iya. Orang Desa Dova sudah kan? Asli Dova, istrinya juga asli Dova. Yang kita dengar, perangkatnya semuanya diganti. Iya, diganti. Kenapa diganti? Diganti itu kan harus dari camat sendiri kan harus ada permohonan dulu, permintaan aparatur desa kan dari pejabat kan. Iya. Ingat di sini pejabat juga punya tupoksi yang sama. Tugas pokok dan fungsi kewenangan itu tidak ada beda dengan definitif. Iya, kepala desa definitif gitu. Jadi ketika dia tidak merasa nyaman bekerja dengan aparat desa dari sebelumnya, ya dia berhak kan melakukan permohonan, menyampaikan permohonan melalui surat kan ke camat. Dan camat juga tidak serta-merta langsung memberikan rekomendasi. Pasti dia melihat dulu, pelajari dengan jelas di aparat desa ini nama-nama, terus ini orang tahu benar dengan benar. Jadi baru camat rekomendasi. Sekarang sudah diganti. Iya. Kalau ini ketemu berandai-andai. Berandai-andai. Iya, berandai-andai. Iya. Berandai-andai kan boleh. Boleh. Kalau mantan kepala desanya kembali aktif, bagaimana? Tidak masalah. Terus aparatnya kalau diganti lagi? Kalau mau berbicara berandai-andai, berandai-andai. Pastinya kan dia tahu nyamannya yang di mana, yang dengan dia bersama dia kemarin, ataukah yang ada saat ini. Iya. Kalau dia nyaman dia yang kemarin bagaimana Ibu? Nanti masalah lagi itu. Tidak juga, balik lagi kalau dia nyaman dengan kemarin, tetap harus melalui rekomendasi camat. Oh begitu. Begitu. Oke, kalau dia nyaman tidak masalah, tapi harus melakukan koordinasi dulu. Jadi sebelum melakukan permohonan permintaan aparatur desanya ini nanti di SK-kan kan setelah koordinasi dengan camat dulu, harus mendapatkan rekomendasi camat dulu, karena di sana camat dia tetap pelajari dulu permohonan tadi dari kepala desa. Dan ingat kalau saya sendiri kan di dalam pemerintahan itu saya tetap pakai kewenangan besar kan ada kewenangan kecil dan kewenangan besar. Saya tetap menggunakan saya punya kewenangan besar, membunuh kewenangan kecil. Kalau memang yang kecil ini tidak mau bekerja sama, tidak mau menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Yang kecil itu maksudnya kepala desa ya? Iya. Jadi terus yang saya potong dulu, aparatnya sudah diganti. Iya. Saya dengar BUMDesnya juga diganti. Ketua BUMDes, kepala BUMDes apa? Ketua ya? Ketua BUMDesnya juga ganti juga. Oh itu keliru, tidak. Kalau BUMDes baru mungkin. Kan mau ada BUMDes lagi kan BUMDes Dova yang kemarin tidak jalan sama sekali. Tidak jalan. Jadi Ibu ganti. Tidak ganti. Kan kalau mau ada permintaan lagi untuk BUMDes memasukkan di desa, ya pasti orang ada pemberitahuan kan ke camat. Itu. Tapi kalau yang lama ini tidak ada yang ganti, toh yang lama tidak berjalan kok. Oh gitu. Jangankan minyak, kan yang BUMDes pertama di Desa Dova itu kan minyak kan. Usaha minyak. Jangan cerita minyak. Gennya saja tidak ada. Oh iya. Tempat minyak saja tidak ada. Oh begitu. Jadi kalau minyaknya ada taruh di mana? Iya, itu justru tidak jalan kan. Oh tidak jalan. Itu. Jadi kalau memang dari tapi dan anggarannya jalan. Iya, jadi kalau
anggarannya itu justru itu kalau bumdesnya tidak jalan berarti otomatis anggarannya juga tidak ada kan. Itu tapi itu kan nanti pada jalurnya ada. Ada evaluasi. Iya ada. Yang kita bisa simpulkan malam ini sementara berarti kepala desa Dova ini beliau dinonaktifkan karena administrasinya yang administrasinya bermasalah. Apa ada masalah lain lagi? Bukan cuma bermasalah, tidak jalan sama sekali. Kalau sudah jalan baru bermasalah mungkin. Ini belum jalan juga. Tidak jalan. Jadi setiap program dari kabupaten, dari pusat maupun sampai pada kabupaten, sampai pada kecamatan, itu kecamatan salurkan ke desa melalui surat. Itu sama sekali dia tidak mau kerja gitu. Terus yang kemarin itu beta ada nonton video yang masalah BLT. Oh iya. Itu apa itu? Maksudnya BLT-nya gimana? Yang kacau-kacau itu. Iya, katanya ibu sih mau kasih jalan. Ini versi Kades, kan? Kata ibu sudah kasih jalan, tapi kadesnya yang belum kasih jalan. Apa nih betul ini? Itu salah sebenarnya. Bukan saya yang kasih jalan, terus kadesnya tidak mau kasih jalan atau bagaimana? Tidak, itu berarti sama dengan kita tidak mau akui kebenaran. Ya balik lagi administrasi. Sebelum camat merekomendasikan atau memberikan sebuah rekomendasi kepada kepala desa, bukan cuma kepala desa Dova ya, kepala desa di 7 desa itu kepala desa harus melakukan surat permohonan kan permintaan anggaran ini ADD maupun DD. Itu ke camat dulu baru. Camat berikan rekomendasi. Iya, siapkan dulu semuanya baru camat memberikan rekomendasi. Itu pun camat lihat dulu apa yang perlu dicairkan gitu. Karena balik lagi camat ini kan penanggung jawab anggaran yang ada di kecamatan, di desa yang dia pimpin, kecamatan dia punya wilayah yang ada gitu. Jadi penanggung jawab ini itu tidak benar kalau camat mau kasih jalan, itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Yang saya sampaikan di sini ya saya akan luruskan ya, saya perjelaskan lagi. Bukan tidak mau kasih jalan. Ketika kepala desa memberikan permohonan untuk permintaan anggaran ADD maupun DD ke camat, camat di sini dia tidak menolak. Toh ada di atas meja, ada. Tapi balik lagi saya harus koordinasi ke pemerintah daerah kan, dalam hal ini ada DPMD, ada pemerintahan, ada keuangan, dari inspektorat sendiri. Itu camat harus bangun dulu koordinasi. Karena di sini kan kemarin masa transisi, pergantian kan, gitu dari kepala desa di PJ kepala desa di pejabat kan, gitu. Jadi di masa transisi ini camat harus koordinasi dulu karena SK-nya sudah ditetapkan pemberhentian sementara kan sudah ditetapkan di tanggal 28 Juni kan? Iya begitu. Jadi ketika dia melakukan surat itu ke camat, meminta ke camat terkait dengan permintaan pencairan anggaran ini, itu dia benar-benar sudah diberhentikan. Iya, tapi karena memang akses kan waktu itu kan beliau bilang belum dapat SK. Belum dapat karena memang akses kan waktu itu saya lebaran kan pulang ke Dova. Dari Dova lebaran. Nanti kan belum kembali. Oh, belum ambil SK-nya, belum ambil di sini. Iya, SK-nya. Jadi kalau orang lihat di situ sudah ditetapkan tanggal 28 Juni. Justru itu camat harus bangun koordinasi dulu di masa transisi ini, apakah saya berikan rekomendasi ke kepala desa yang sudah diberhentikan ini ataukah ke PJ pejabat dalam hal ini. Makanya butuh koordinasi di sana. Ya tahulah di kampung ini kan jaringan terus kebetulan baru habis lebaran juga kan, masih dalam, bukan habis lebaran tapi masih dalam suasana lebaran gitu. Jadi bukan berarti tidak mau memberikan, tapi koordinasi dulu. Cuma Kades itu kan tidak paham apa itu koordinasi karena selama ini dia tidak pernah berkoordinasi dengan pimpinan kecamatan. Jadi kalau saya sampaikan ke dia, tunggulah untuk saya koordinasi dulu dengan pemerintah di atas kan, gitu. Itu dia tidak paham, gitu. Dan saya boleh jujur di sini ya, yang bekerja dengan saya ini Kades, bukan orang-orang di luar Kades, bukan pendukung Kades.
Jadi yang saya bekerja ini dengan mantan kades, waktu itu kades kan Jailan Sapsuha. Saya bekerja dengan dia. Jadi dia tidak mau bekerja kan, dan bekerja saya tahu gitu. Terus kalau dirinya benar-benar tidak mampu menjalankan program pemerintah, didorong oleh orang-orangnya untuk kamu tetap bertahan untuk jadi kades. Ini keliru sebenarnya. Mau kita pakai undang-undang apapun, Permendagri bagaimanapun, tapi kalau tuan dirinya ini tidak mau bekerja, apa bisa dipaksa? Ini masalahnya, persoalannya ini personalnya tidak mau bekerja ini. Kalau ketika dia memangku jabatan kepala desa, harus bekerja. Nah, kami camat panggil menghadap saja dia begitu lemas, bahkan dia lemas sekali. Yang tahu ini kan saya, karena dia berhadapan ketika saya panggil, dia menghadap saya kan tidak mungkin dia mau panggil kaki tangannya itu sama-sama untuk ke ruangan camat kan, gitu. Mungkin beliau kesehatannya terganggu, sakit atau bagaimana? Iya, saya lebih melihat sakit mungkin, gitu. Jadi saya setiap apa yang dia koordinasi, oke datang ini panggil untuk koordinasi. Setiap apa yang dia mau saya sampaikan ke dia, atau bertanya, atau mari kasih masukan apa yang ada sama kami. Sama sekali dia tidak mau suara. Jadi yang tahu itu kan camat, bukan DPR Komisi 1, bukan saya punya pimpinan kabak pemerintahan, bukan pendukung dia, bahkan bukan masyarakat yang tahu saya. Bagaimana saya panggil dia untuk menghadap saya, menjalankan program yang ada, program bupati pertama-tama. Tidak mau berjalan sama sekali. Berarti yang tahu saya, balik lagi ya ke saya. Gitu, bukan balik lagi ke dia punya tim yang dukung dia atau ke siapa-siapa, tidak. Bahkan biar pimpinan saya sendiri kabak pemerintahan pun tidak tahu hal ini, nanti saya yang melapor kan nanti saya menyurati ke pimpinan saya, bahkan ada laporan camat ke bupati, ada gitu. Tapi yang rasa ini kan saya, yang jalani saya dengan dia gitu. Karena dia punya pimpinan saya gitu. Terus kalau orang tidak mau bekerja, kamu orang paksa harus duduk di kursi kepala desa ini, berarti maaf, yang paksa siapa? Pendukungnya pastinya gitu. Jadi ingat ini bukan masyarakat. Pendukungin masyarakat ya? Ini bukan masyarakat desa Dova. Kalau dibilang masyarakat itu secara luas kan? Ini bukan masyarakat, kelompok, sekelompok orang gitu. Oh, sekelompok orang. Sekelompok orang yang mendorong dia untuk tetap jadi kepala desa. Tetap jadi kepala desa. Kalau masyarakat? Walaupun kalau masyarakat itu sama sekali tidak suka gitu. Bahkan masyarakat tidak mau karena desa vakum gitu. Bahkan yang datang di saya ini semua pendukung dia, bahkan yang tikam dia kemarin, yang tikam kepala desa ini, ingat sekali lagi, yang tikam kepala desa ini yang datang meminta ke camat. Camat desa kita sudah vakum. Bagaimana ini dia tidak mau bekerja? Kenapa camat tidak ambil keputusan atau mengantisipasi ini semua? Gitu. Ya saya selaku camat yang memang harus mengevaluasi kinerja kades, tidak bisa jalan kan? Jadi kalau mau dorong-dorong untuk tetap bertahan di, bahkan kemarin saya mau sampaikan di sini pula biar seluruh masyarakat tahu. Di Komisi 1 kemarin, di DPR Komisi 1 itu waktu hearing, dia punya perasaan hati saja dia pakai baca di kertas, ini pakai lihat, pakai kacamata dulu baru baca. Padahal cuman pendek saja. Bahwa saya tidak bisa menerima, ini dilihat begini di kertas. Saya tidak bisa menerima saya punya pemberhentian ini. Padahal itu kan dari hati. Oh, jadi saya paham. Jadi pakai tulis lagi. Yang Ibu Camat maksudnya ini kalau pakai tulis begini berarti ada yang tulis begitu. Iya pastilah. Oh, iya. Karena kalau sesuatu dari orang punya hati, ya bilang saja bahwa komisi yang saya hormati bapak-bapak Komisi 1, kabak pemerintahan, camat, bahwa saya tidak bisa menerima pemberhentian saya ini. Pertama, kedua, saya tetap hadir di kantor, absennya saya patuhi kan, saya tetap aktif begitu. Yang berikutnya saya tetap hadir ketika camat, panggilan camat kan, panggilan dinas, camat memanggil saya tetap hadir. Baiklah, saya lebih melihat setiap orang itu dia harus membela diri dia gitu. Itu saya lebih melihat ya dia tetap membela diri dia lah. Itu hak dia untuk membela diri dia. Tapi jangan dengan kertas begitu. Iya. Kalau dengan kertas itu secara psikologi. Kalau cuma kata sepanggal itu baru lihat itu secara psikologi itu kan, psikologi itu kan bisa. Bisa baca, wah ini berarti ini. Ini berarti orang tulis baru dia baca. Berarti ini ada settingan. Iya, ada setting, ya? Iya, betul sekali. Oke, paham.
Saya feelingnya ke situ. Kalau dia punya perasaan hati, kan bisa sampaikan langsung secara saya begitu, bebas begitu, lebih kelihatan. Tapi kalau ambil kertas, lihat dengan benar, pasang kacamata, baru lihat begini benar-benar, berarti itu bukan dari hati gitu. Dari kertas. Iya, itu secara psikologinya bisa terbaca bahwa ini sudah ada yang atur gitu ya. Jadi bukan dalam hal ini mau tuduh siapa-siapa, tidak, jangan sampai ada yang tersinggung lagi kan. Tidak, tapi secara psikologi kan memang seperti itu. Kalau dari hati kita sendiri cuman sepanggal kata itu tidak perlu bacalah. Tapi kalau sampai angkat kertas dengan benar begini dan pasang kacamata, lihat dengan jelas, baru baca, berarti gitu. Iya, kalau cerita psikologi ini berarti ibu kan guru juga. Iya, awalnya. Awalnya guru, jadi masalah psikologi itu biasa mata kuliahnya juga ada. Ada, kepelajari. Ya, oke, baik. Jadi saya tetap dapat baca saja yang begitu-begitu. Oke, baik. Ini kita sudah di sisi terakhir. Jadi mungkin apa yang ibu bisa sampaikan, himbauan apa untuk masyarakat Desa Dova? Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Di akhir dari wawancara ini saya mau sampaikan ke seluruh masyarakat Desa Dova bahwa marilah kita berjalan bersama-sama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah saat ini, mari orang sama-sama menjalankan program pemerintah dengan baik. Tentunya pemerintah di sini tidak mungkin tidak melihat secara langsung di seluruh desa yang ada. Bahkan Desa Dova itu sangat diperhatikan sekali gitu, dari bupati bahkan sampai ke camat. Saya benar-benar dengan niat nawaitu dan tujuan saya selaku camat itu benar-benar ingin supaya desa itu berubah seperti desa-desa yang ada di kecamatan lainnya gitu. Karena Desa Dova ini kan selama ini masyarakat sering bilang ya, halayak masyarakat luas itu, kenapa loh kok Dova tidak pernah maju begitu, Dova tidak pernah bisa berubah begitu. Menurut camat ya, ketika satu desa itu dia berubah, mari dululah orang berubah pola pikir masyarakat dulu gitu. Pola pikir masyarakat berubah, baru desa itu bisa berubah gitu. Jadi mari saya mengajak orang semua masyarakat Desa Dova, mari sama-sama orang merubah pola pikir orang gitu. Khususnya lebih spesifiknya ke masyarakat Desa Dova, rubah pola pikir dulu lah, sehingga orang bisa bekerja untuk merubah desa itu. Bagaimana saya camat dengan semangat yang begini tinggi, energik, mau membangun desa yang ada, tapi kalau masyarakat setempatnya tidak mau merubah pola pikir, sama saja gitu. Tapi saya tidak pernah merasa putus asa atau kecewa dengan itu. Itulah masyarakat tetap mengarahkan, itu tugas pemerintah, tetap mengingatkan, mengerahkan terus dan terus, jangan capek-capek gitu. Oke, baik. Minggu kita tunggu 1 minggu ke depan. Iya, 1 minggu ke depan. Apa yang Kepala Desa Dova mau jalankan atau tetap sikap seperti ini ke depan? Iya, kita lihat saja nanti. Apakah dia mampu berhadapan dengan camat untuk berkoordinasi secara intens atau tidak? Oke, baik. Gitu. Baik. Terima kasih pemirsa Moderator SUA. Kami hanya mengabarkan dan memberi informasi. Para pemirsa yang dapat menyimpulkan dari wawancara kita pada malam hari ini, jangan lupa komentar di kolom komentar. Terima kasih, syukur Ebeb. Moderator SUA.